Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Abdul Panjaitan 17040326. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban UTS materi analisis perancangan perusahaan. Soal yang pertama, apa kegunaan studi kelayakan? Kegunaan studi kelayakan yang pertama itu menghindari risiko kerugian, kedua memudahkan perencanaan, ketiga memudahkan pelaksanaan pekerjaan, keempat memudahkan pengawasan, dan yang terakhir itu memudahkan pengendalian. Yang kedua, apa beda studi kelayakan bisnis dengan studi kelayakan proyek? Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Sedangkan studi kelayakan proyek merupakan penelitian tentang layak tidaknya suatu proyek dibangun untuk jangka waktu tertentu. Soal yang ketiga, jelaskan berbagai studi kelayakan yang ada dan sebutkan manfaatnya. Studi kelayakan yang pertama itu adalah studi kelayakan bisnis, yang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Ada beberapa bidang yang akan diteliti dan dianalisis dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu ada deskripsi pasar, deskripsi bisnis, teknologi yang diperlukan, detail mengenai finansial dan struktur organisasi bisnis, dan yang terakhir itu kesimpulan bagaimana bisnis yang dirintis bisa maju. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis meliputi legalitas atau aspek hukum, aspek ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen, dan aspek keuangan. Kemudian manfaat kelayakan bisnis, yaitu yang pertama memperkecil risiko kerugian, kedua mempermudah perencanaan bisnis, ketiga melancarkan pelaksanaan bisnis, keempat mempermudah melakukan pengawasan, dan yang terakhir itu mempermudah pengendalian. Bagian kedua itu studi kelayakan proyek, yang merupakan penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek atau proyek investasi dilaksanakan dengan berhasil. Kunci keberhasilan proyek itu yang pertama dari main kompetensi dan ability-nya, yang kedua dari material, money, method, machine, and brand mark. Aspek-aspek dalam studi kelayakan proyek itu meliputi aspek permintaan, penawaran, harga, pemasaran atau marketing mix, dan yang terakhir itu ada market share yang bisa diraih. Kemudian desain studi kelayakan proyek itu meliputi identifikasi investasi, perumusan kesempatan investasi, penilaian investasi, pemilihan investasi, dan implementasinya. Kemudian manfaat studi kelayakan proyek. Yang pertama itu untuk mengetahui bahwa suatu proyek menguntungkan untuk dilaksanakan. Dan yang kedua, untuk mengetahui apakah proyek tersebut menguntungkan untuk para stakeholder. Soal keempat, jelaskan aspek-aspek dalam studi kelayakan. Aspek-aspek dalam studi kelayakan berdasarkan ilmu dasarnya. Pembagian dan pengkajian aspek-aspek dalam studi kelayakan terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada aspek primer dan sekunder. Aspek primer itu merupakan aspek utama dalam penyusunan studi kelayakan, yang meliputi aspek pasar, di mana perusahaan harus menentukan pasar sasaran dengan melakukan segmentasi pasar, karena pasar pada dasarnya bersifat heterogen. Yang kedua ada aspek teknik atau teknologi, di mana manajemen operasional adalah seperangkat fungsi atau kegiatan manajemen yang meliputi perencanaan, organisasi, staffing, koordinasi, pengarahan, dan pengawasan terhadap perusahaan. Kemudian ada aspek hukum. Di sini beberapa faktor yang dijadikan dasar dalam penilaian kelayakan terdiri dari badan hukum, apa yang paling sesuai untuk dijadikan bentuk formal di badan usaha yang akan didirikan. Yang terakhir itu ada aspek ekonomi dan keuntungan, di mana aspek ini cukup banyak data makroekonomi yang tersebar di berbagai media yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Bagian kedua tadi ada aspek sekunder, yang merupakan aspek pelengkap yang disusun berdasarkan permintaan instansi atau lembaga yang terkait dengan objek studi, misalnya aspek analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Soal yang terakhir yaitu soal kelima, menurut saudara pelajaran apa saja atau materi kuliah apa saja yang digunakan dalam menyusun studi kelayakan? Materi yang pertama itu adalah sistem pendukung keputusan. Di sini membantu untuk pengambilan keputusan dan memecahkan masalah-masalah melalui penggunaan data dalam studi kelayakan. Materi kedua itu ada manajemen keuangan, yang berguna untuk membantu memberikan gambaran berkaitan keuntungan bagi usaha yang akan dilakukan studi kelayakannya. Kemudian materi yang ketiga ada manajemen strategis, yang berguna untuk meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman dari bisnis yang akan dilakukan studi kelayakannya. Yang keempat ada materi ekonomi teknik, di mana berguna untuk menentukan faktor-faktor dan kriteria ekonomi yang digunakan dalam studi kelayakan.
Yang terakhir itu ada dari materi ilmu hukumnya yang menganalisis legalitas suatu usaha yang akan dijalankan. Sekian presentasi saya mengenai jawaban soal UTS analisis perencanaan perusahaan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih.